Itu kan merasa awake dewek, ngerasa bahwasanya dirinya lebih dari orang lain, padahal ada motor yang lebih baik, ada orang yang punya sawah lebih luas, ya luas dan apik, umat dan magrong-magrong digawa mati ya cuman satu lembar kain mori. Itu ya. Tanahnya yang banyak juga tidak dibawa. Getuke sing ganjel be getuk kuburan. Itu seperti itu. Ya, dia merasa ujub, merasa ta'ajub, merasa hebat, merasa lebih dari orang lain. Berikutnya adalah munculnya takabur. Dari ujub ini maka kemudian sombong. Takabur, ujub, ya, ini adalah penyebab orang mudah marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Faqala idzan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ibu-bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Salat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah pada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, serta kepada umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam iman. Bu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk bermajelis, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menambah bekal-bekal kita, bekal kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau perjalanan kita dari Banjar ke Jakarta saja membutuhkan ratusan ribu, yang hanya sekitar 8 jam, maka perjalanan kita menghadap Allah yang walau alam akan berlangsung berapa tahun, berapa ratus tahun sampai nanti kita dibangkitkan, ya. Maka tentu bekalnya lebih banyak lagi, ya. Kalau Jakarta sekitar 200.000, maka perjalanan kita menghadap Allah lebih dari itu. Semua bekal dibawa semua. Semua bekal yang baik dibawa semuanya. Yang buruk ditinggal semuanya. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita, boleh jadi ini adalah hari terakhir kita nyari bekal. Boleh jadi ini adalah hari terakhir kita untuk bekerja di dunia. Besok bekal itu sudah kita manfaatkan. Maka kesempatan yang sedikit, apalagi yang usianya sudah 40, 50, 60, maka hari-hari ini adalah hari-hari untuk menunggu malaikat maut. Berarti kesiapan kita lebih lagi.
Sebelum kita lanjutkan majelis ini, Bapak Ibu, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita awali, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, kemudahan, barokah ilmu dan pemahaman kepada kita semuanya. Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sampai dengan al-hilm, akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu bagaimana cara meraih hilm. Kalau hari ini kita lihat ya, bahwasanya al-hilm itu adalah akhlak baik yang terletak di antara dua akhlak buruk, yaitu marah dan bodoh. Kalau orang itu tidak bisa hilm, kemungkinan orang itu adalah orang bodoh. Kalau tidak orang bodoh, adalah orang yang pemarah. Maka ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, kalau hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana tayangan-tayangan ya di media sosial itu, subhanallah, polisi bunuh polisi, polisi bunuh siswa, suami bunuh istrinya, istrinya bunuh suaminya, ibunya bunuh anaknya, dan terakhir kemarin itu gara-gara tidak dibelikan HP, seorang anak itu bunuh ibunya. Subhanallah ya. Ada lagi yang Masya Allah, seorang ibu yang sudah tua jualan di warung, anaknya marah-marah bawa apa? Gas, tabung gas dipukulkan di kepalanya. Subhanallah. Kalau bukan dia pemarah, adalah bodoh. Bagaimana mungkin ibunya sendiri yang merawat dari kecil, ya, semua diberikan, tidak punya duit, golek duit hanya untuk anaknya, sudah besar dia seperti itu. Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di Sigalo ada bapak-bapak diuber anaknya, ya, diuber anaknya. Kenapa? Anaknya itu bapaknya disuruh belikan motor, bapaknya tidak bisa, jual kebunnya dulu. Ya, tapi yang menjual kebo itu ya tidak eman-eman kalau dalam keadaan murah. Anaknya marah, diuber-uber masuk ke tempat orang. Gara-gara apa? Tidak mau membelikan motor. Anaknya marah. Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara meraih kesabaran, meraih hilm? Di antara yang pertama adalah mengobati marah. Cara meraih cara meraih hilm, santun, itu yang pertama adalah mengobati marah. Nah, cara mengobati marahnya ada dua. Yang pertama ini cara wikoyah. Wikoyah ini cara sebelum terjadinya kemarahan. Sebelum jenengan marah itu apa yang jenengan lakukan? Maka yang pertama, orang yang ingin dapatkan akhlak hilm itu adalah mengobati marah. Yang pertama cara wikoyah. Cara wikoyah itu adalah al-ilmu. Cara yang pertama adalah menjenengan mengetahui tentang penyebab-penyebab orang itu bisa marah. Kemarin sudah saya sampaikan, diantaranya adalah ujub. Orang yang ujub, orang yang merasa menurut awake dewek, menurut dirinya sendiri, itu dia orang yang lebih dari orang lain. Bagi ibu-ibu mungkin merasa lebih cantik dari yang lain, bapak-bapak merasa lebih ganteng dari yang lain, atau mungkin kita merasa lebih kaya dari orang lain, lebih hebat dari orang lain. Ya, maka ini ujub, belum nampak. Belum nampak jenengan itu merendahkan orang lain juga belum, tapi merasa lebih. Merasa lebih itu sudah termasuk ujub. Ih, motor saya ketone lebih apik. Ya. Kayane umai saya digemuruh paling main ketone. Paling main. Sawai ketone yang gemuruh paling amba. Itu kan merasa awake dewek, ngerasa bahwasanya dirinya lebih dari orang lain, padahal ada motor yang lebih
Baik, ada orang yang punya sawah lebih luas, ya luas dan apik umat dan magrong-magrong digawa mati ya cuman satu lembar kain mori. Gitu ya. Tanahnya yang banyak juga tidak dibawa. Getuke sing nggo ganjel be getuk kuburan. Itu seperti itu. Ya. Dia merasa ujub, merasa ta'ajub, merasa hebat, merasa lebih dari orang lain. Berikutnya adalah munculnya takabur. Dari ujub ini maka kemudian sombong. Takabur, ujub, ya, ini adalah penyebab orang mudah marah. Sedikit saja, makanya kemarin biasanya mungkin polisi itu kan raja jalanan mungkin gitu ya. Bawa motor buanter orang eling, ana sing nututi. Ada yang nututi bocah SMA gelah wong saya kok. Ya, termasuk kemarin itu begitu ya. Tentara sama polisi gelut nang tengah jalan. Gara-gara apa? Gara-gara dua orang polisi itu banter banget, ada tentara yang nututi, gelut sendiri mereka. Ini banyak ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk kita. Kita merasa orang yang lebih dari orang lain, ternyata ada orang yang lebih dari kita. Maka biasanya orang-orang yang sombong, orang-orang yang ta'ajub, merasa hebat dengan apa yang dimilikinya, dia mudah marah, mudah tersinggung. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua iftikhar. Yang ketiga adalah iftikhar. Iftikhar ini adalah meremehkan. Ya. Kalau sombong takabur itu adalah batrul haq wa ghamdun nas. Hampir sama. Batrul haq wa ghamdun nas. Yaitu menolak kebenaran dan ghamdun nas merendahkan manusia. Lah iftikhar ini bagian daripada takabur. Ya. Orang lain lawang gawean kayak gitu meremehkan. Gaweannya siapa sih? Ya. Gaweannya sebulan lebih baik gawean saya. Kursi gaweannya siapa sih? Kursi gaweannya si fulan. Nggak bisa, ini gawean saya lebih baik. Sombong, takabur, iftikhar ini adalah satu rangkaian. Kemudian adalah syiddatul harsi ala fudul mal wal jah. Berikutnya orang yang mudah sombong, mudah marah adalah syiddatul hars. Sangat rakus terhadap apa? Ala fudulil mali wal jah. Orang yang senang marah itu di antara sebabnya adalah rakus terhadap harta, rakus terhadap kemuliaan, rakus terhadap jabatan. Ya. Kemarin pilihan bupati medal pinten Bu, kelas pinten jenengan, ya Allah, ora dadi gela, subhanallah marah. Orang-orang yang dagangannya ndak laris, lihat orang dagang yang orang lain laris, kira-kira jenengan pripun? Tidak hanya kecewa. Wanita sampaikan bahwasanya orang-orang yang marah ini, orang yang ghadab ini, akibatnya adalah dia menjadi dengki dan iri. Orang yang senang marah ini, hatinya panas, itu akhirnya dia memunculkan sifat iri dan dengki. Dengki dulu dan iri. Bagaimana orang lain itu jualannya tidak laris. Subhanallah. Jenengan seandainya dibayangkan jenengan sing dodolan sewengi ora payu kira-kira pripun? Iya. Ya ada saya tanya kepada mungkin suami istri masih muda gitu ya, masih muda kelihatan. Ya memang masih muda. Mungkin baru awal-awal nikah usaha. Saya tanya sampai jam sekian sudah berapa Mas? Dereng Pak.
baru saya yang beli. Coba hujan-hujan dodol martabak sing jenenge kudune nek udan kan dodole sing anget-anget nggih laris kudune. Nek dodol es mau kayak si Sun Haji itu begitu. Tapi malah jadi sugiye. Nah, Masya Allah, Ibu Bapak nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata baru sudah sekian lama, mungkin jam 11-an, baru dapatkan satu yang terjual. Kalau kita yang merasakan di mana jualan dari pagi tidak laku-laku, deleng nangone wong liya laris, mandan-mandan sempreset, oh laris temen ya. Ya, karena posisi kita itu tidak memahami bahwasanya Allah itu sudah mengatur. Allah itu sudah mengatur ini bagianmu, ini bagianmu, ini bagianmu. Wong bukan bagianmu, kenapa mesti diirini? Lah orang-orang yang seperti itu mudah marah. Maring dukun, ya nyebar apa kira-kira? Kang dukune diwenehi krikil. Wong apa? Ya nek krikile akeh setrek sih kena nggo bangun itu hanya sejumput sekrikil. Dalam rangka apa? Karena supaya dagangannya laris gone wong liya ora laris. Akhirnya kemarahan. Ini orang-orang yang syiddatul hars, sangat rakus terhadap mal. Sangat rakus terhadap kemuliaan, sangat rakus terhadap jabatan. Maka yang terjadi apa Ibu Bapak kaum muslimin kumullah? Satu bupati, calon bupati jadi, yang tidak jadi demo marah. Ya, kenapa mesti bupati itu dijadikan apa? Yang jadi dia. Kenapa tidak saya? Kenapa tidak saya? Ini ilmu Ibu Bapak. Yang pertama kali orang supaya tidak marah adalah wiqayah. Cara pencegahan yaitu dengan cara kita mengetahui hal-hal yang menyebabkan orang itu bisa marah. Tukaran kira-kira bisa gelak? Bisa. Tukaran itu Masya Allah. Kalau zaman dulu itu lagi tukaran itu dibakarakan kelasa. Kan begitu ya. Kalau zaman dulu begitu. Kalau sekarang kayaknya kelasanya sudah hilang kelasanya. Ya, sudah tidak ada kelasa lagi tapi spon. Ya kalau dulu ya kelasa anyaman-anyaman begitu nek agi tukaran terus dibakarna kelasa jadi tukarannya tambah subhanallah. Itu dulu, kalau sekarang insya Allah sudah kayaknya sudah modern. Cuman tukarannya nang HP ngerti-ngerti pada bunuh-bunuhan. Ya, Ibu Bapak alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pengkhianatan. Ada yang ghadr. Al-ghadru yaitu pengkhianatan. Itu juga menjadikan orang itu marah. Ya, sudah dibangun dodol bareng, tiba-tiba gawe dodolan dewek. Ya, dihanati. Kan banyak yang seperti itu. Ada orang yang subhanallah jadi karyawan sekarang jadi bos. Kan begitu. Jadi karyawan itu punya ngerti dulu bosnya itu punya pelanggan-pelanggan yang sangat banyak sekali. Kemudian ngangkat karyawan, lah karyawan itu ngerti semua posisinya, seluk-beluknya. Akhirnya apa? Akhirnya si karyawan buat perusahaan sendiri, mengambil alih pelanggan-pelanggan punya bosnya. Subhanallah. Kalau bosnya orang yang enggak sabar, ya marah dia. Tapi saya tanya kepada beliau, karena saya termasuk pelanggannya, itu saya tanya, pripun Pak, rezeki pun wonten sing ngatur. Nek mangsane digawe sugih ya tetap sugih. Meskipun diambil kabeh, mungkin Allah akan memberikan pintu yang lain. Masya Allah. Ya, orangnya rajin sholat jamaah, Sing bosnya ini diambil ya hampir semuanya, meskipun tidak semuanya, hampir sebagian besar itu diambil semuanya. Ya, ternyata apa? Beliau menyadari sing jenenge rezeki niku anu wis diatur. Allah itu membagi rezeki itu seperti membagi ilmu.
Membagi ilmu seperti membagi rezeki, membagi harta. Jadi Allah itu tidak akan pernah dolim. Allah tidak pernah dolim, Masya Allah. Saya mendapatkan nasihat yang luar biasa dari beliau. Oke. Ternyata beliau tidak marah sama sekali. Orang Banjar, ya anak buahnya juga orang Banjar. Itu. Sekarang anak buahnya kayaknya lebih tok deleng itu lebih sukses karena mengambil alih pelanggan-pelanggan yang punya bosnya. Kalau beliau tidak menyadari bahwasanya itu adalah sudah diatur oleh Allah, rezeki itu sudah dibagi oleh Allah, sudah ditaning-taning oleh Allah, dia akan marah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cara wikoyah, yaitu dengan cara mengetahui penyebab-penyebab kemarahan. Sekarang yang jadi masalah nek wis gelek. Oke. Bagaimana kalau kita sudah marah? Bapak marahnya itu sudah berkecamuk, wis bantingi piring, wis nopo malih? Ya. Iya, sudah marahnya sudah mulai muncul. Maka yang dilakukan ketika marah itu sudah terjadi, yang pertama ta'awud. Baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billahi minasyaitonir rajim ya. Billahi innahu sami'un alim. Jadi ta'awud. Kalau marah itu sudah terjadi, maka yang pertama dilakukan adalah membaca ta'awud. Abi gelo banget muncak-muncak a'udzubillah. Sakit kinten-kinten? Iya. Kalau diguyu garwone ya. Ibu Bapak Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ta'awud. Kemudian yang kedua, jadi membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah kalau jenengan lagi gelo orang eling, kok disisipi kayak gitu, kayaknya langsung mandan lerem. Gitu ya. Tapi nek jenengan kompor-kompori terus ketone karo malang kedek, nggih. Karo mandan mundep-mundep, karo nggawa piring, maka yang terjadi adalah yaitu posisinya karena tidak diselani dengan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'id billah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Jika engkau itu mendapatkan tipuan dari setan, karena marah itu adalah dari setan. Marah itu dari setan. Kalau dari setan itu berasal dari apa? Dari api. Api itu sifatnya bagaimana? Tidak hanya panas, membakar, tidak hanya membakar. Api itu meliak-liuk. Baraknya itu luar biasa. Dia itu meliak-liuk, beda dengan tanah, dengan bumi. Jenengan terbuat dari apa? Bukan dari tanah. Dari saripati tanah. Sifatnya apa tanah? Tenang. Sifat itu tenang, makanya nawang jadi wong tani uripe tenang. Ya, meskipun bayekane melengkung, itu tenang wong tani. Cobi mawon, sing dipikirakan wong tani apa? Macul, sing penting wis ana sangune. Loh, sangune tani itu pinter banget. Dengeh, itu kan dengeh kan biasanya enggak, petani sekarang beda. Kalau petani sekarang dedol kabeh. Iya, coba jenengan bayangkan ya. Petani dulu itu nyekolah nah nguliahkan anak-anaknya rampung sarjana. Saya masih kemutan betul bapak saya itu nek bayari saya itu setengah tahun sepisan. Ya, diundang wali kelas saya, kapan kamu bayar? Nanti kalau panen, Bu. Itu begitu. Kalau orang-orang dulu itu panenan itu di Lebokna
gluduk apa? Gluduk. Itu seperti itu dulu. Ya namanya dulu itu banyak lumbung-lumbung padi makmur betul. Lah sekarang jenengan lihat lumbung padi di mana kira-kira? Di Purwonegoro. Itu di Dolok sana dia ada lumbung-lumbung padi, lumbung-lumbung gabah di sana, beras di sana. Itu begitu. Kalau dulu enggak, itu hampir semua penduduk itu punya lumbung. Ketahanan pangannya itu luar biasa. Hari ini coba saja krisis sedikit. Hari ini orang itu pada goncang. Kolab itu. Kenapa? Karena semuanya sudah dirubah dengan uang. Itu begitu. Seakan-akan itu semuanya dengan uang. Saya tadi mau berangkat, Ibu. Saya itu punya uang. Saya punya uang, bensinnya entok. Tapi orang nanas itu dodol bensin. Kebutuhan saya bensin. Apakah saya bisa menggunakan uang untuk jadi bensin? Nggak bisa, nggak ada yang jual. Itu. Saya pikirannya mudah-mudahan nggak dorong, mudah-mudahan nggak dorong. Alhamdulillah sampai sini mandan berebet. Hampir habis berarti. Ya, Ibu, punya uang, tapi nggak ada bakul bensin. Nggak ada bakul bensin. Coba jenengan punya uang satu gudang, butuhnya beras nih orang nasi dodol beras, kira-kira makan dah? Beda, ketahanan pangan orang dulu itu luar biasa. Blumbang. Ya, kalau sekarang orang bisnis blumbang, kalau orang dulu enggak. Memang blumbang, ngene jimat orang langsung sepisan, nganggo kukusan isi sega. Itu kan orang dulu kan begitu suka kan blumbang, gentas jaire oleh akeh jair, gue masak sehari 2 hari. Punya uang, ndak punya uang, tapi gue jair. Ya Allah. Hari ini orang punya uang, jairin nang pasar orang nana, orang bisa makan jair. Masya Allah. Ini agak berbeda pertahanan pangan orang dulu dengan orang sekarang. Orang sekarang itu lemah sekali. Duitnya akeh. Ya duitnya akeh. Coba aja nanti kalau duitnya akeh, krisis moneter, maka goncang semuanya. Ya, Ibu Bapak. Kemudian kita lanjutkan. Tadi adalah dengan cara kita ta'awud. Kalau mati gila, ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insya Allah sing lagi adep-adepan karo garbone, karo mandan sikut-sikutan, mari. Nih. Dari setan, dari tanah. Jadi tadi setan itu dari api meliuk-liuk, goncang. Makanya orang-orang yang terkena setan itu kondisinya itu tidak stabil. Ya. Dia itu muntap-muntap, mengungkapkan kemarahannya. Beda dengan bumi. Bumi itu tenang. Sifat bumi itu tenang, kecuali bumi sing longsor. Tapi aslinya tenang. Dia itu posisinya aslinya tenang. Nek posisinya pasek bahan dia ini orang ngapa-ngapa. Itu bumi. Ya, maka Ibu Bapak kita kembali. Kemudian yang kedua adalah mengambil air wudhu. Kalau sudah marah, maka posisinya ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kok urung baen, maka jenengan ambil air wudhu. Innal ghadab minasyaiton. Sesungguhnya marah itu berasal dari setan. Ya, dan setan wa inna syaitan khuliqa minan nar. Setan itu terbuat dari bara api khusus. Ya, setan itu terbuat dari bara api khusus. Bukan sekedar bara api. Bara api khusus dari neraka. Itu setan. Dan dia, neraka api itu akan padam fa innama tudfa'un nar bil ma. Itu akan padam dengan air. Maka jika jenengan marah, fa idal ghadaba ahadakum falyatawaddo. Maka jika seseorang di antara kalian itu marah, ambil air wudhu. Ya, ada
Harun al-Rasyid itu waktu Khalifah Harun al-Rasyid itu dalam keadaan sedang di mimbar. Kemudian diprotes oleh rakyatnya. Beliau di atas mimbar seorang pejabat, coba bayangkan. Alhamdulillah hari-hari ini pejabat mulai iman dan menyadari bahwasanya dirinya adalah pelayan rakyat, tapi masih banyak yang tidak menyadari. Gitu ya. Oh Bapak, rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beliau marah. Ketika marah, beliau ke belakang. Setelah itu dia naik lagi, terasa marah, masih ada rasa marahnya. Beliau ke belakang lagi, masih ada marah. Beliau ke belakang lagi. Kemudian ke depan, naik ke mimbar, ditanya, wahai Khalifah Amirul Mukminin, kenapa Anda ke belakang? Saya marah. Kemudian saya ke belakang dan ambil air wudhu. Sampai di sini ternyata saya masih marah. Saya ambil air wudhu lagi. Sampai di sini saya masih marah. Dan saya ambil air wudhu lagi. Coba kalau kita gimana? Gelak, ya diterus nasisan. Nah untuk bila ini jangan begitu. Ya. Jadi beliau ambil air wudhu, masih marah, ambil air wudhu, masih marah, ambil air wudhu. Adu sisan, insya Allah mari. Ya. Iya. Api itu dipadamkan dengan air. Meskipun hari ini ada yang memadamkan api tidak dengan air, dengan apa? Pasir. Kan begitu ya. Coba kira-kira nek jenengan tabunge mulet-mulet niku sing dimatikan apanya? Sumbernya gitu nggih. Sumbernya cuman kadang-kadang mandan wedi akhirnya kebakar kabeh. Itu begitu. Ambil air wudhu, tutfi'un nar, maka api itu bisa dipadamkan bilma dengan air. Ini yang kedua. Ketika sudah terjadi gejolak, marahnya sudah terjadi meluap-luap, yang pertama dilakukan apa? Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Badhe praktek napa mboten mangke? Saya kira-kira mau praktek apa enggak? Kemudian yang kedua adalah berwudu. Kemudian yang ketiga merubah posisi. Ya, Allah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idza ghadaba ahadukum. Jika seseorang di antara kalian marah wa huwa qaimun, dan dia dalam keadaan berdiri, ya, maka fal yajlis, maka hendaknya dia duduk. Ini jadi nek aki muntap-muntap lagi jenengan dalam kondisi karo malang kedek seperti ini, karo ngacung-ngacung, karo gawa gaman, gawa pentung dan sebagainya, ingat rubah posisi. Gimana? Duduk lenggah. Sudah dalam kondisi duduk lenggah, jenengan kok isi gelebain apa? Iya. Jika masih dalam keadaan marah, maka segera ditidurkan. Lah ya, dalam keadaan begitu, kondisi jenengan isi ngadeg kok isi muntap-muntap baen, ya duduklah. Apakah gimana kadang ibu nih lenggah pak, lenggah ngapain? Malah diomai sisan, malah tambah. Allah. Iya sadari itu setan. Innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya marah itu dari setan. Imut pak, imut bu, setan itu. Oke. Malah dicap setan malah tambah gelap. Ya. Kalau dalam kondisi berdiri segera duduk, posisi duduk lenggah. Sing jenenge karo njegong, karo gele-geleli ora pati kabeh-kabeh dicaweli.
Nggih, ana piring dicawel, dikorden dicawel, ana gaman dicawel karena lenggah. Kok kondisi dalam keadaan duduk masih marah, maka segera ditidurkan. Ya, karo muntuk-muntuk kurang ajar dan sebagainya. Ini karo turu lima dan arep jimoti barang ya ling jimot spray, jimot bantal, bantal isi duntalna spray ini duntalakan insyaallah ya ora pati banget. Tapi nek isi dalam kondisi berdiri itu bahaya sekali. Ya. Dan ternyata betul rata-rata itu kemarin itu anak-anak yang membunuh ibunya, membunuh bapaknya itu dalam keadaan berdiri. Oh ibunya dodoli orang, jimot jimot tabung gas dipukulkan di kepala, subhanallah, saya tidak membayangkan. Ya, saatnya dalam kondisi kejut-kejut begitu, kalau direka ulang itu kejut-kejut seperti itu dipukul lagi dengan tabung gas lagi, subhanallah, teganya sampai seperti itu. Kak, ini kemarahan dalam keadaan berdiri rubah posisinya. Ya, kalau dalam posisinya isi marah, rubah dalam kondisi untuk duduk. Jadi kalau kondisinya rubah posisi, kok isi ben tidurkan merem. Ya sudah, tidurkan merem. Insya Allah atine. Kenapa ibu bapak namanya Allah Subhanahu Wa Taala sing jenenge wong gelo itu jangan luar biasa. Ya, orang yang marah itu dampaknya besar banget ibu bapak. Dokter Nuzul ya, Dokter Nuzul sinten itu. Beliau itu menyebutkan ada banyak sekali sing jenenge wong gelo itu jantung itu mompak itu melebihi kapasitasnya. Kalau biasanya itu 1 menit 70 sampai 80 pompaan detik itu jatuh di pompaan itu. Kalau orang marah itu bisa di atas 100 pompanya. Jadi detak jantungnya itu semakin kencang. Dan pada saat itu ibu, bapak, ternyata apa? Keran-keran kita yang mengalirnya air ini pada kaku semuanya. Akhirnya apa? Karena tekanan darah yang tinggi, sementara aliran darahnya yang untuk mengalir ini adalah kaku semua. Akhirnya tambah kenceng tekanan darah itu. Akhirnya ada orang yang mengakibatkan stroke. Jadi stroke itu diawali dari marah. Itu. Darah tinggi itu dimulai dari marah. Nek wis darah tinggi sudah marah dan sebagainya, tidurnya biasanya sulit. Jenengan niku nek bar gela sarene mandan angker apa tambah sulit itu. Ya, makanya kalau marah terutama jangan di malam hari. Ya, termasuk ini sebagai nasihat kepada orang yang senang olahraga di malam hari, bahaya. Oke. Jantung dalam kondisi yang kerja keras sekali, tekanan darah yang dalam keadaan cepat sekali, kemudian ditidurkan. Banyak orang-orang yang setelah olahraga meninggal dunia, tidur geletak ngerti-ngerti mati, tidur geletak itu mati. Saya itu punya